Mengenai media pembelajaran ya, media pembelajaran jadi jadwalnya sesuai yang saya kirimkan. Ya, media pembelajaran. Ya, fungsi media ini banyak ya, fungsi media banyak. Nanti di soal UP-nya kita hanya menentukan media apa yang sesuai dengan KD itu. Ya, fungsi media jenis prinsipnya adalah media dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi yang diajarkan. Metode mengajar yang digunakan serta karakteristik siswa. Jadi media harus disesuaikan dengan materi, metode, dan karakteristik siswa tersebut. Untuk memilih media harus mengenal ciri-ciri tiap media. Pemilihan media harus berorientasi pada siswa yang belajar. Jadi berorientasi pada siswa yang belajar. Pemilihan media mempertimbangkan biaya ya. Jadi biaya. Jadi kalau nggak ada medianya ya maka dibuatlah dari barang-barang sederhana ya. Jadi lingkungan fisik, tempat siswa belajar. Jadi yang sederhana juga lebih bagus karena mempertimbangkan biaya. Oke. Itulah kalau tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mempermudah lah dalam menangkap pelajaran efisien kan gitu. Pesannya sampai ke materi. Materi yang disampaikan lebih mudah lah. Kalau pakai media itu materi yang disampaikan lebih mudah. Misalnya materi kalau di SD misalnya apa namanya materi tata surya. Ya kalau nggak pakai media anak-anak yang ngayal kan gitu. Makanya pakai media yang murah meriah. Misalnya langsung aja pakai virtual kan gitu. Pakai video pembelajaran itu lebih mudah dipahami. Oke, kita masuk ke contoh media ya yang sering digunakan. Ada media yang di SD namanya papan berpaku ya. Papan berpaku ini medianya ya. Media papan berpaku itu kuncinya adalah memahami, sudah jelas ya, dari gambar adalah memahami bangun datar ya. Memahami bangun datar. Jadi papan berpaku gunanya untuk memahami bangun datar. Ya. Kemudian ada lagi media yang namanya media blok DNS. Ya. Media blok DNS adalah memahami, menanamkan konsep dasar bilangan, nilai tempat. Selain itu juga untuk operasi penjumlahan matematika ya, operasi pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Tadi papan berpaku Bentar. Nanti papan berpaku gunanya untuk bangun datar, sedangkan blok DNS biasanya ini nilai tempat dan konsep dasar bilangan. Ya, pada nilai tempat dan konsep dasar bilangan serta operasi matematika, tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Yang selanjutnya ada media kartu bilangan. Media kartu bilangan adalah ini hanya mengenalkan biasanya mengenal angka-angka ya. Untuk pelajaran di SD, PAUD ya bisa jadi mengenal angka-angka, media kartu bilangan atau bisa juga untuk pengurangan-pengurangan juga bisa ya, media kartu bilangan atau penjumlahan-penjumlahan. Oke. Kita lanjut ke media selanjutnya ya. Medianya ada lagi yang namanya media tangga bilangan ya. Tangga bilangan adalah untuk mendeskripsikan ukuran tinggi panjang jarak suatu benda ya. Ya, meter, dekameter ya, desimeter, meter pangkat 3 itu namanya tangga bilangan ya. Tangga bilangan. Tadi papan berpaku untuk bangun datar, blok DNS nilai tempat dan operasi matematika. Kalau media kartu bilangan ini bisa mengenal angka-angka atau penjumlahan juga bisa, pengurangan juga bisa. Media tangga bilangan ini biasanya ukuran untuk ukuran suatu tinggi, panjang, jarak. Ya, volume juga ukuran suatu benda yang diukur. Kalau dia garis bilangan, ini adalah media yang digunakan untuk pengurangan atau bilangan bulat ya. Bilangan bulat nih geser, geser, geser. Nanti gampang. Misalnya min 7 tambah 8, maka digeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 jadinya. Ini mengenalkan bagaimana cara untuk bisa lebih mudah memahami yang namanya operasi bilangan bulat ya, minus sama positif dioperasikan itu kadang-kadang lebih susah ya daripada yang lain tuh. Minus tuh kadang-kadang anak lebih lupa, makanya dikasih pakai media tangga bilangan ini lebih mudah memahaminya pakai tangga bilangan. Jadi masing-masing siswa dikasih soal atau pertanyaan, maju ke depan. Kalau dia garis bilangannya ada banyak enak, tinggal min 7 tambah 8 geser, 8 kurang 9 geser. Jadi mudah ya pakai media. Itulah saya senang kalau ngajar SD itu lebih ceria anak-anaknya, lebih puas ya. Jadi bermainnya lebih, ketawanya lebih enak, lebih jujur. Oke, kita masuk ke pembelajaran lagi, media pembelajaran selanjutnya. Ada yang namanya kertas origami ya. Kertas origami kalau di PAUD
atau di PAUD itu biasa jadi tempat gambar apa namanya, buat-buat ya, buat-buat macam-macam binatang ya, atau ya itulah kalau di PAUD. Tapi kalau di PGSD ini kertas origami biasanya digunakan untuk pembagian pecahan. Pecahan ya, pecahan bisa dibagi-bagi. Jadi lebih mudah pakai ini. Kenapa lebih mudah? Karena ini udah berwarna, mudah didapatkan, dan ini gampang dilipat-lipat gampang. Kertas origami dibentuk-bentuk ini gampang. Karena dia warna-warni itu menarik perhatian. Jadi kalau mengajarkan pecahan konsep dasarnya, pilihlah kertas origami karena ini sangat mudah didapatkan, harganya juga murah dan mudah digunakan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Yang tadi adalah papan berpaku untuk bangun datar. Memahami bangun datar, ya. Papan berpaku untuk memahami bangun datar. Sedangkan blok DNS untuk nilai tempat dan operasi matematika. Kalau dia media kartu bilangan, ini untuk mengenalkan angka, ya, atau bisa juga jadi operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau tangga bilangan untuk ukuran tinggi jarak suatu benda. Sedangkan garis bilangan ini untuk yang namanya operasi bilangan bulat, ya, bisa negatif tambah positif atau positif kurang negatif. Kalau dia medianya origami biasanya untuk pecahan, membagi pecahan. Jadi mudah untuk memahami pecahan pakai kertas origami. Oke, kita lanjut ke soal. Berapa soal nih Pak? Ini lumayan banyak ya, 5 soal nih. Ya, 5 soal paling banyak untuk media belajar. Jadi nggak terlalu sulit. Ya, 5 soal lah. Caranya Pak nggak sulit Pak. Bapak nih gampang ya semua. Iya, namanya juga belajar. Belajar tuh ya susah di awal. Kalau paham konsep ya mudah. Saya besarkan ya. Oke, kita bahas soalnya. Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan. Memahami C berapa? Kok C lagi? C1. Wah. Memahami C2, Pak. C2. C2, Pak. Ya, C2. Kalau minta IPK, cari IPK setara. Kalau nggak ada yang setara, cari dia. Ya, kalau cari tujuan, ya, kalau cari tujuan pakai ABC, ABCD. Kalau memahami alat penilaiannya pakai apa? Kalau alat penilaiannya soal Pak. Soal ya. Soal ya. Ya, itu nyambung semua harus ya. Itu kita soalnya itu udah nyambung semua. Kenapa? Nah, karena biar paham kan gitu. Berarti ini kognitif ya, kognitif, alatnya pakai soal, kalau alat penilaiannya. Maka kalau dia diminta TP-nya pakai ABCD, cari yang setara KKO-nya, IPK-nya juga cari yang setara KKO-nya. Kalau nggak ada, cari yang di atasnya. Itu yang sudah kita pelajari, saya mengingat aja. Oke, kalau karena ini tidak ke sana, ini hanya ditanyakan adalah maka memahami pecahan, maka benda yang konkret yang kita gunakan dalam pembelajaran berarti benda yang konkret itu medianya. Media ya kan, Bu? Media. Benda yang konkret kita bawa ke sekolah itu namanya media. Media apa yang digunakan untuk memahami pecahan, dasar pecahan? A, kelereng sejenis. Ya pening, ngapain bawa kelereng ke sekolah ya kan? Untuk memahami pecahan ya. Iya, B, Pak. manik-manik warna-warni yang nggak cocok juga ya. Ini untuk gambar-gambar, cocok lah gambar-gambar. Papan berpaku untuk apa? Bangun datar. Iya. Memahami bangun datar. Bentuk bangun datar. Kertas lipat ya. Ya. Origami. Memahami pecahan itu pakai kertas lipat origami. Ini gambarnya. Bola pingpong ya nggak cocok. Ini nggak cocok. Dah, jawabannya adalah yang D. Origami. Kertas origami. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Gampang ya. Tidak terlalu sulit kalau media ini. Kenapa? Ya lebih mudah media. Semuanya soal UP itu mudah sekali kalau paham konsep IPK kayak mana pun bisa dikerjakan. Kita lanjutkan soalnya. Yang tadi saya bilang soalnya saya hapus soalnya. Berikut ini dasar ya, dasarnya adalah menjelaskan makna bilangan caca. Saya ulangin ya, saya ulangin. Makna bilangan, menjelaskan makna bilangan. Ya. Makna, menjelaskan makna bilangan, Bu. Itu kalau diminta KKO-nya C berapa tuh, Bu? C2. Bagus. C2, Pak, menjelaskan.
Menjelaskan Saya hapus dulu dua, ya. Pak. Saya hapus dulu nih ya, saya hapus. Saya belum tentu benar jawabannya ini. C2 ya, menjelaskan C2. Menjelaskan Ya, C2. C2. Kalau diminta KKO-nya cari yang Setara. Setara. Yang setara. Kalau nggak ada diminta setara. KKO-nya IPK hot, cari yang C4, Cari yang di C5. atasnya. C4, C5, C4, C5, C6. C6. Kalau diminta TP maka pakai ABC. ABCD. Sesuaikan KKO-nya setara atau itu. Kalau diminta alat penilaiannya pakai menjelaskan pakai Soal. nyambung semua kan? Nyambung. Ini diminta bukan itu hanya sekilas aja. Yang diminta adalah medianya. Tentukan lambang bilangan dan nilai tempat. Tadi ingat nilai tempat pakai media apa? Ada medianya hanya 5 ini. Blok DNS, kartu bilangan, kartu ya. Bentar dulu. Blok DNS dan kartu bilangan. Ya, bentar dulu. Nah, ada blok DNS, ada kartu bilangan, ya. Ada kartu beda warna, ada tangga bilangan, ada garis bilangan. Media yang digunakan untuk materi tersebut, materinya adalah nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Oke, kita ulangin tadi medianya. Nggak mungkin pakai papan berpaku, ya kan? Pakai blok DNS sudah pasti ya. Blok DNS sudah pasti untuk nilai tempat. Maka jawabannya nilai tempat adalah blok DNS. Ya. Kita pahami jawabannya. Pak, boleh nggak diulang tadi, Pak? Ya, boleh. Yang medianya tadi untuk apa Ya, aja, Pak? ya. Oke, siap. Oke, papan berpaku, Bu, ini udah saya hitamin. Papan berpaku adalah memahami bangun datar. Ya. Papan berpaku memahami bangun datar. Papan berpaku memahami bangun datar. Oke. Bisa, Bu, ya. Papan berpaku memahami bangun datar. Yang kedua, ya. Yang kedua, ada blok DNS. Blok DNS itu adalah memahami nilai tempat. Ya, tolong dibaca tuh, udah ada situ memahami nilai tempat. Ya, memahami nilai tempat. Ini sudah ada di sini saya bikin biar lebih enak, ya. Nilai tempat dan operasi matematika. Papan berpaku tadi adalah bangun datar, memahami bangun datar. Ya. Blok DNS untuk nilai tempat, kartu bilangan untuk, ya ini bisa juga untuk mengenalkan angka ya. Kumpulan berapa angka mengandung makna ini ya. Ini biasanya PAUD ini, mengenalkan beberapa angka. Kalau dia tangga bilangan untuk mengukur jarak suatu benda, ukuran tinggi suatu benda ya, sentimeter, dekameter. Kalau dia garis bilangan memahami materi penyembelahan dan pengurangan bilangan bulat, negatif, positif. Kertas origami itu untuk materi pecahan. Soalnya yang pertama, jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan, pakai apa? Kertas origami. Ya, yang baru masuk ingat menyesuaikan aja ya. Yang baru masuk menyesuaikan. Ya. Oke, origami. Kenapa? Memahami pecahan. Sudah sangat jelas ya, memahami pecahan. Origami. Selanjutnya menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Berikut ini ada beberapa pilihan media pembelajaran yang digunakan untuk materinya adalah nilai tempat, maka dia dipakai namanya nomor 1 kan. Blok DNS. Ya, nomor 1 blok DNS ya. Blok DNS. Berarti yang nomor 1 benar ya? Benar. 1 benar, 1 benar. Ini belum tentu ya, ini namanya soal kopi-kopi. Yang ada satunya benar ya? Ini salah. Ya, tadi blok DNS adalah nilai tempat. Berarti jawabannya antara B dan E. B dan E. Pakai garis bilangan atau pakai kartu bilangan? Nilai tempatnya. Kartu bilangan. Garis bilangan. Enggak lah, Bu. Ulangi. Kartu bilangan. Ulangin ya. Ulangin ya. Papan berpaku untuk bangun datar. Blok DNS nilai tempat. Kartu bilangan ini bisa banyak. Ini bisa macam-macam nih. Karena ada angka kan. Iya kan?
Ya. Ada angka ya, ada angka. Ya, tangga bilangan ini untuk ukuran jarak. Garis bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Origami pecahan. Nomor satu tadi jawabannya origami. Kenapa memahami pecahan? Ya. Oke. Nanti malam ada Zoom ya, ada. Tiap malam ada Zoom. Karena mati lampu kayak mana kita ada Zoom kan gitu kan. Ya. Nomor 2. Menjelaskan makna bilangan cacah. Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat. Berarti media yang digunakan untuk mempelajari materi tersebut adalah menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat. Nah, sekarang pahami dulu, Bu. Bilangan cacah itu bilangan dari berapa, Bu? Pak. Nol. Dari nol, Pak. Bilangan cacah dari 0, Pak. Bagus. nol. Dari 0 ya? Iya. Dari 0. Ya. Jelas tadi pakai 1 ya? Iya. Ya, 1 blok DNS ya. Kita betul dulu ya. Kita benerin dulu yang benar. Berarti Ya, ini tempat salah, satu. ini salah, ini salah. 1 yang benar ya? 1, 1. Oke? Angka-angka berarti. Iya. Kartu bilangan apa garis bilangan? Bilangan. Angka, Pak. Kartu bilangan. Kartu bilangan. Ya, Kartu kalau bilangan garis cacah. bilangan untuk bilangan Iya, kartu bilangan. Ya, garis tadi untuk bilangan pengurangan. ya, jawabannya adalah yang dipahamin ya. Dan Iya, Pak, siap, Pak. Bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Ya. Oke ya, karena menjelaskan makna bilangan cacah. Bilangan cacah itu dari 0. Paham? Tentukan dasar bilangannya. Tadi fungsi garis bilangan adalah operasi bilangan bulat. Operasi pengurangan penjumlahan bilangan bilangan bulat dari negatif. Bisa dipahamin? Ulangan Pak, kartu bilangan dari apa, Pak? Kartu bilangan tuh banyak loh, Bu. Kartu bilangan tuh seperti ini. Ini banyak guna. Misalkan, ini kartunya. Ibu bikin 878. 8-nya apa? 7-nya apa? 10. Iya. 8-nya apa? Satuan. Nah, ini banyak guna, bisa kemana-mana kan? Kalau yang ini. Ya. Kecuali pecahan ini nggak bisa, ya kan? Iya kan? Plus number ini, plus card ini. Kecuali pecahan nggak bisa kan? Iya. Mana bisa? Bisa pecahan kan gitu. Ya. Satu bilangan nggak bisa pecahan, Pak. Ini kartu enggak ini. Ini Kartu bisa nggak? domino bisa Pak kalau pecahan. Ya bisa. Ini enggak, ini bisa enggak ini pecahan kartu plus card? Nggak bisa. Tidak bisa. 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 Bisa dipahami ya, kartu domino bisa pecahan, jelas nampak dia kan. 1/6, 1/5 itu ada. Oke, paham ya? Ini bisa untuk apa-apa kartu bilangan nih. Kita jawab tadi apa? Hanya nilai tempat bilangan cacah. Bilangan cacah itu dari 0. Nilai tempat pasti pakai blok DNS. Nomor 1 benar, tinggal yang D sama yang E. Pakai kartu bilangan atau pakai garis bilangan. Garis bilangan untuk operasi. Bilangan bulat. Ya, jawabannya adalah yang E. E. Kenapa yang E kartu bilangan, garis bilangan? Untuk materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bilangan bulat itu dari negatif sampai positif. Amin ya. Selanjutnya, Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 SD. Menentukan luas, ingat, menentukan luas C3 nih ya. Dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Benda konkret itu adalah media. Ya. Menentukan luas C3. Kalau C3 menentukan maka IPK-nya cari C3. Kalau enggak ada pakai yang di atasnya. Kalau yang hot diminta cari yang C4, C5, C6 ya. Kalau diminta TP-nya pakai ABC. Kalau alatnya adalah soal. Jadi kita udah paham semua kan?
Itu gampang. Jadi ilmu ini Bu, nanti Ibu misalnya jadi guru penggerak itu tanya penilaiannya ininya udah gampang jawabnya. Kok itu wawancara. Paham Bu? Apa? Buku tulis diletakkan. Kita nengok menentukan luas dalam satuan tidak baku. Satuan Iya. tidak baku misalnya jengkal, ya. Iya, Buku oke tulis, Pak. bijian, terpal Bang. dan karet dan lain sebagainya. Hasta itu ya. 1 siku, 2 siku ya. Ya. Itu namanya ukuran tidak baku. Ukuran baku adalah meter ya. Itu Garis. ukuran baku itu ya. Ukuran baku meter. Oke, penggaris itu ukuran baku. Sentimeter, Nah, meter. betul, pakai penggaris tuh ukuran baku, betul. Ada penggaris, ada alat ukurnya ya. Ya. Ya, oke. Sekarang pakai satuan tidak baku. Bendanya harus konkret. Yang diukur luas, yang diukur luas. Kita jawab yang A. Kenapa jawabannya A, Pak? Apa tulis? Saya langsung jawab nih ya, biar nanti. A, buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Kita gambar. Kalau kita nggak paham, kita hayalkan, kita gambar aja. Ini meja. Taruh buku tulis warna hitam. Berapa kali Satu. Pak ya? Bisa kan? Berapa kali bisa Pak? Bisa. Berapa kali baru tertutup ya? Ya, jadi jawabannya A. Ya, kenapa nggak pakai B, Pak? Penggaris itu sudah satuan Baku. sampai sini Ini paham, Bu? Aku ini. Pak. Paham ya? Dia memang alat ukur tapi udah baku ya Pak ya? Ya, benar sekali, Bu. Oke. Kalau pakai biji-bijian itu keliling biasanya. Iya, keliling itu bukan luas. Ya kan? Keliling, ya kan? Ya. Ini salah nih, ya. Stick es krim itu biasanya untuk bentuk-bentuk bangun datar. Iya. Kalau nggak salah saya, stick es krim bentuk-bentuk bangun datar. Kalau nggak ada papan berpaku, pakai stick es krim bentuk-bentuk Seperti bangun datar. Kalau dulu saya itu waktu SD saya atau stick es krimnya gunakan untuk ini kali-kali tambah-tambah dulu waktu SD udah lama ya. Pak. Jadi salah nih ya. tali rapia Ya, dia menentukan luas. Tali rapia panjang dan lebar yang nggak nyambung dimintaan luas kan? Luas ya. Nah, salah nih. Jawabannya adalah yang Ah, jadi paham Ibu? bisa Pak. Jadi seperti itulah cara jawabnya ya. Yang ribu. Cara jawab media itu seperti itu. Kita logik aja. Karena kita sering ngajar, kita logik aja dapat jawabannya. Oke? Ngayal-ngayal dikit lah. Ya, buku tulis letakkan di meja. Oh iya. Buku tulisnya taruh di meja. Ya pas. Untuk mengukur luas. Menutupi meja. Benar nggak? Benar ya? 8 buku. Berarti luasnya meja adalah 8 buku. kalau kelilingnya mungkin bisa pakai tali rafia tadi ya Pak ya? Bisa. Kalian bisa kayak rupiah. Oh, Berapa? biji-bijian. Oke, lanjut ya. Ya Ya Pak. Pak, lanjut. Salah satu muatan pembelajaran yakni, saya bikin dulu nih, biar besar sedikit, nggak nampak. Salah Bacaan. satu pembelajaran yakni mengidentifikasi cewek Bu. Kedua. Bagus. Satu, Pak. Satu. Ya. Kalau nggak ada, cari IPK yang setara. Kalau nggak ada di atasnya ya kan. Ya. Kalau IPK hot, kalau ya, kalau diminta IPK keterampilan, cari yang Keterampilan. Kalau diminta alat penilaiannya pakai Soal. Kalau diminta tujuan pelajarannya pakai ABC. ABCD. Alhamdulillah. Saya nyambung terus Bu. Kenapa? Biar ingat ya. Ya, Pak. Iya Pak, sudah Satu muatan mengidentifikasi kerajaan Hindu ya. Berarti mengidentifikasi kerajaan Hindu. Menandai berarti. Sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada di situs kerajaan Hindu. Kalau nggak ada situsnya ngapain ini? Tapi memanfaatkan teknologi informasi. Berarti medianya memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi. Kalau saya seperti itu, saya cari yang ada teknologi informasi. Yang A nggak ada. Yang B nggak ada. Kok gitu Pak? Ya tengok soal. Guru tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang C, virtual tool. Ada. Yang D, pakai PowerPoint. Ada. Yang E, pakai alat digital. Ada. Tiga-tiga ada pakai yang namanya teknologi. Kita baca katanya. Mengidentifikasi kerajaan. Sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada situs kerajaan. Berarti ini mengidentifikasi si kerajaan atau situs-situsnya. Nggak mungkin pakai PowerPoint. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak langsung paham. Ya. Bagusan langsung. Ini salah ya PowerPoint ya. PowerPoint kurang. Ya kenapa? Siswanya kurang cepat memahaminya, kurang cepat memahaminya.
Tapi kalau misalkan tadi yang C, media virtual tour. Kalau virtual tour, Bu? Pokoknya ke sana, intinya melihat. Iya. tempatnya. Tadi itu. Benar sekali. Jalan. Benar sekali. Tinggal kasih video virtual tour kerajaan Hindu. Gampang. Tinggal cari di YouTube. Adalah semua itu. Ya kan, Bu? Ya, Tinggal kasih seakan-akan kita ke situs kerajaan Hindu. Hindu. Padahal Misalnya situs bukan. tentang Borobudur misalnya. Iya, gitu. benar. Jawabannya adalah yang C. Tapi Pak itu yang C ada kata mengusahakan gimana tuh? iya. Ini Mengusahakan bukan media. medianya, Bu. Medianya berupa teknologi. Iptek, TIK. Berarti ini mengusahain memakai alat Nah, coba Ibu dulu. bisa. Ibu, Bapak Ibu, Ibu tadi Ibu yang tadi, Ibu pakai apa? Kan tadi pakai teknologi kan, Bu? Jawabannya cuma CDE, benar nggak, Bu saya? Nah, sekarang Ibu jadi guru nih. Ibu pakai apa? Mengidentifikasi, arti mengidentifikasi adalah menandai, ya. Atau menemukanali, ya kan? Situsnya. Kerajaan Hindunya itu ada apa aja sih? Ada patung apa sih? Ada ini, ada itu. Ibu kasih apa? Kalau kasih PowerPoint, susah mengidentifikasinya. Kasihkan alat menggambar digital, lebih susah lagi. Mengajak edit menggambar kerajaan Hindu. Menggambar kerajaan Hindu. Ya lebih susah kan? Karena kan cuma mengidentifikasi kerajaan Hindu. Gurunya mau mengajak, tapi tidak ada situsnya. Kalau nggak ada situs itu, berarti kan gurunya mau mengajak ke tempat itu, benar nggak? Iya. Ya. Gurunya mengajak ke tempat itu, tapi nggak ada. Kalau pakai PowerPoint nggak asik, ya kan? Virtual. Gambarnya Ya virtual nggak, pakai PowerPoint nggak asik kan? enggak. Gambar, betul Pak. Menggambar. Jadi yang tepat adalah C. Mengusahakan media berupa virtual tour. Tinggal cari di Google, gampang, banyak sekali tuh ya. Zaman sekarang, zaman canggih. Oke? Oke. Jawabannya adalah yang C. Udah yang C lebih bagus daripada yang lain. Lanjut ya. Ya. Menyajikan. Ya, menyajikan, Bu. C berapa? Itu C berapa? Nggak ada C berapa ya? Fisiko mau? C5. Motor itu 4. Motor keterampilan menyajikan. Motor ya, fisikomotor. Berarti kalau fisikomotor maka cari IPK-nya adalah cari yang fisikomotor. Menyajikan ini bahasanya sama dengan mendemonstrasikan, memaparkan, mempresentasikan, ya, menceritakan, itu semuanya adalah menyajikan. KD-nya adalah 4, artinya keterampilan. Berarti TP-nya juga itu juga KKO-nya harus keterampilan. Saya tanya dulu. Alat penilaian ini apa menyajikan? Rubrik. Kerja, lembar. Iya bagus Bu. Rubrik penilaian, lembar penilaian, unjuk kerja. Kinerja itu punya Iya, instrumen. kinerja, unjuk Kayak kerja. gininya apa namanya? Jadi pahamin ya. Ya. Intinya ingat, Iya. intinya udah paham. Saya itu dulu aja. Intinya nyambung kan gitu. Sekarang menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Medianya menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Kita analisis. Pakai video. Ingat, media itu mempermudah siswa belajar, ya kan? Ya. Video berbagai rumah, tarian musik adat. Nah, ini saya bagus. Kenapa bagus? Gampang. Menyajikan bentuk keragaman budaya pada daerah masing-masing. Pakai video lebih cepat. Kalau pakai narasumber, prinsip media itu biaya, benar nggak? Iya, Ya. iya. Iya. Nggak cocok kan? Min mapping, buat min mapping makin kacau, nggak jelas kan gitu. Kita buat min mapping ini, misalnya min mapping, tahu Bu ya? Misalnya ini budaya Aceh, dituliskan tari apa, ya nggak nampak kan Bu? Susah, ya lebih susah ini. Tapi kalau Aceh pakai video, wah, ada ininya, Aceh ada ininya, Batak nggak ada, kan lebih seru kan gitu kan? Ini salah. Ya. Datangi rumah adat. Tadi ingat, prinsip media adalah biaya. Biaya. 16. Biaya kan? Maka tidak mungkin yang ini. Mahal. Memainkan media angklung. Hanya satu. Hanya satu itu Pak. Itu kan bentuk keragaman. Angklungnya hanya satu. Itu kan hanya satu. Katanya keragaman ya. Iya, itu kan menyajikan bentuk keragaman. Kalau hanya angklung saja kan cuma satu. Betul. Kalau angklung saja itu nggak keragaman ya. Ya. Iya, Pak. Maka jawabannya cuma yang Ah. bisa dipahami, Bu? Ya.
Bisa, Pak. Jadi kita berpikir logik aja ya, nggak usah terlalu pusing-pusing ya. Ada alat musik, Pak. rumah adat, pakaian adat, itu kan Iya. keragaman. Kita logik aja, sesuaikan dengan ininya. Itulah jawaban media itu lebih mudah. Sama kayak model nanti, kita seperti itu. Modelan besok. Paham, Bu ya? Ya. Iya, Pak. Kita main logik Paham. aja, main logik. Walaupun kita nggak ini, kita pasti paham lah. Karena kita ada guru. Pengalaman kita lebih banyak kan gitu. Seorang, Logik, kenapa? Karena gurunya udah lama kan, udah tuwek lah. 30 ke atas lah kita banyak ya. Tuwek gaplek, Pak. 30 ke atas tuh udah, Belum belum. udah pengalaman lah. SD ibarat kata. akan merancang pembelajaran dengan Udah 50 apalagi. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar melisankan puisi dengan Wih. ekspresi. Ini unjuk kerja, Bu ya. Itu kerja. ya Kinerja. keterampilan. Kalau tanya tekniknya kinerja. Penampilan. Tanya Penampilan. alatnya pakai huruf. Baik. Kalau KKO-nya adalah KKO Keterampilan. PK-nya juga KKO keterampilan. Keterampilan. Ya sudah bisa kan jadinya udah aman. Ada beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guru untuk dapat melisankan puisi ya. Membuat Lingkungan. puisi. Pakai lembar kerja siswa, realita, museum, pembinaan dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok untuk menulis puisi. Nah, ini kita cari dulu. Coba kita berpikir lah, kita menulis puisi kayak mana? Kalau saya nulis puisi itu pandai-pandai. Musawah. Ya, kalau saya dulu SMA sering ikut namanya Mapala itulah ya. Camping-camping ya, Camping. camping dulu saya hobi di SMA. Jadi saya nulis puisi situ ya, cece lah. Jadi kalau ada nampak danau, nampak itu gampang nulis puisi, merenung. Berarti itu apa namanya? Hayalan Lingkungan. lingkungan. Lingkungan Kalau alam. ibu ke sawah nengok burung-burung bernyanyi, ya kan? Iya, Pak. Ya itu kan enak, fresh isi kepala kita. Makanya itu namanya lingkungan. Media apa yang cocok? Ya kalau menurut saya lingkungan. Kenapa? Lebih fresh. Burung-burung pun bernyanyi katanya. Petani masuk sawah kan gitu kan enak ya. Puisinya. Iya, Pak. Lanjut nyanyi, nyanyi Pak Amir. Itu nyanyi ya, bukan puisinya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Mungkin Ada pakai yang bergoyang ya Pak. Iya. Jadi angin-angin yang bergoyang katanya kan. Angin sepoi. Cepat Pak Amir bisa salah baca nih Pak Amir. Amir Kira berarti media Apa? nulis buku bisa buku nanti. Kalau salah baca. Oh iya, betul. Amir. Benar. Bisa Jangan dipahami Pak ya, Nika? menulis buku. Ya. Amir berarti kalau ada soal kayak gini langsung baca pertanyaannya aja ya. Soalnya di Ya, betul, KD-nya boleh. mengecohkan ini, melisankan pertanyaannya menuliskan Iya, puisi. boleh. Ibu langsung aja itu, tapi kalau nggak paham baca lagi, oke Bu? Baca lagi ke KD, yang paling penting KD-nya. Semuanya kan KD aja. Paham Bu ya? Iya, Pak. Iya. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Iya. Kalau nggak percaya Ibu nanti habis ini ke sawah ya. Langsung buat puisi aja sekarang ya. Lanjut ya. Lanjut. Iya. Saya mau lagi, mohon maaf saya mau lagi. Oke, kita lanjut. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalahnya adalah, ini, tengok adanya, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban negara. Ya, kalau saya pun pakai video cocok biar cepet, ya. Tapi ini hanya pamong. Saya ulangin ya. Saya pun ini lebih cocoknya saya yang video. Ini video ya. Bahan ajar nih salah ya. Video Indahnya Negeriku ya. PPT. Tapi kan kita cocokkan dulu. Tadi apa? Prinsip media adalah, kita ulangin ya prinsip media ya. Biar Bapak Ibu paham. Makanya saya buat ini prinsip media. Pemilihan media ya. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Itu yang harus dipahami pertama. Tujuan dan materi pelajaran. Paham, Bu? Paham, Pak. Tujuan itu dari KD, bener nggak? Iya. Ya, ini hati-hati soalnya. Ini soalnya kurang asam, menjebak deh. Kalau ini pasti yang cepat video aja, Pak. Ya, tapi ini kan nggak cocok KD-nya. Tindakan polisi Pamong Meraja yang merazia penertiban. Iya. Profil kegiatan petugas kebersihan mulai dari berangkat kerja hingga pulang kerja. Bahan ajar ini salah lah. Video Indahnya Negeriku.
Ya, Nggak ini nyambung. nggak mungkin ya, Oke, salah itu. salah kan? Iya, sudah pasti itu. Poin berarti Ingat tadi apa? Pilihan media Kewajiban harus warga sesuai dengan masyarakat. tujuan pembelajaran. Kalau saya mau nggak mau saya jawab D, karena sesuai Iya. dengan tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Ya karena ada sebagai warga masyarakat itu Bisa dipahami, Bu? Iya, bisa Pak. Iya. warga masyarakat tadi. Iya. Aman ya? Aman. Hati-hati soal kayak gini. Kadang-kadang video Pak lebih cepat. Iya, memang benar. Tapi tujuan media adalah harus sesuai dengan materi. Pelajaran. Pelajaran. Pak, Bu, jawabannya D. Ngerti ya? Ngerti Pak. Oke, gampang lah media ini gampang. 4-5 soal gampang sekali. Nah, ini kalau ini. Muang nih. Pada muatan PKN, subtema bangga budaya bangsaku, indikatornya adalah mengidentifikasi berbagai budaya. Mengidentifikasi berbagai budaya. Ingat, mengidentifikasi berbagai budaya. Oke. Medianya adalah pakai peta. Peta persebaran. Pakai mana petanya, ya kan? Susah Pak pakai peta. Ya salah, makin susah. Iya. Video indahnya Taman Raja Laut. Emang ini pelajaran pariwisata? Nggak sesuai dengan Nggak tujuan. sesuai. Sesuai. Video budaya daerah lain, misalnya Ngaben, Ngayal. Ya, nyambung. Nyambung ya? Berbagai Iya. daerah. Gambar rumah adat tidak sama zaman. Salah. Foto pahlawan, emang ini pelajaran sejarah. Itu kan berbagai budaya. Berbagai Bukan C budaya ya? daerah. Iya. yang Iya Pak. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang diminta, maka langsung nampak lah itu. Paham, Bu? Iya Pak. Jawabannya C. Lanjut kita ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran, guru harus menerapkan pada aspek pedagogi, pada aspek, lihat Bu, pemilihan media itu yang pertama Bu, yang pertama. Memahami. Memahami karakteristik siswa. Cari jawabannya langsung. Cari jawabannya langsung, memahami karakteristik siswa. C. C berarti. Iya. Ini semua sudah ada ya Bu ya, saya bikin di modul. Prinsipnya sudah ada. Yang pertama adalah Memahami Karakteristik karakteristik siswa. menentukan jadi jawaban adalah yang C. 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 Ini soal UP seperti itu ya, gampang ya, nggak ada sulit ya. Dia paham media. Pedagogi. Betul, pedagogi adalah memahami karakteristik siswa. Ibu masih ingat aja. Berarti itu kompetensi pedagogi. Air masak, Bu. Air masak suhunya dari 20 ke 70. Perubahan berapa, Bu? Ya jangan ketawa. Pak tulis bentar Pak, ini prinsip 50. 50. Bisa dipahamin? Behavior. Ya. Kita nyambung-nyambung ke sana biar ingat-ingat terus. Oke. Kita lanjut lagi soalnya lagi. Pada Pak Samsul, guru kelas 4 merancang pembelajaran dengan kompetensi 46 keterampilan, maka KKO keterampilan, IPK-nya keterampilan, PP-nya juga keterampilan. Alat penilaian adalah alat penilaiannya rubrik apa? Kinerja, bagus. Kinerja. performance. Alat kinerja, Alatnya adalah rubrik kinerja atau lembar checklist atau skala penilaian. Jadi pahamin? Bisa. Oke, saya akan nyambung terus ke sana. Berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu media untuk menuliskan puisi hasil karya. Bagaimana kita bisa mencontoh membuat baca puisi kita yang baik dan benar? Kita harus mencontoh atau mengamati orang baca puisi yang baik dan benar. Iya kan? Iya Pak. Tapi ada contohnya. Apakah pakai buku? Mana bisa buku? Pakai gambar? Nggak ada bunyinya. Gak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya. Media realia enggak. Media nggak ada. Pakai video lah. Iya, lihat langsung. Iya. Putar film-film lama kita, ya. Ada apa dengan cinta, ya kan Bu? Iya. Iya. Masih ingat bukan? Masih ingat kan filmnya kan? Ya, ADC. ADC. Tekan saja gelasnya, biar gaduh. Biar gitu. Itu ADC kan? Ya, film zaman-zaman kita lah Bu, ya, zaman remaja. Sekarang nggak ada lagi, nggak zaman lagi kita. Ada Dilan.
Paham ya? Jawabannya video ya. Ya Pak. Aman ya? Oke, Aman, lanjut. lanjut. Air masak, Bu. Lanjut kita. Menentukan Cuma daerah yang kosakata, berbaris dinding ya. menentukan kosakata dan konsep ya. Bu Warni merancang, saya ulangin banyak soalnya biar enak. Bu Warni merancang pembelajaran dengan rumusan indikator karena kalau saya soal pedagogi, saya langsung baca KD-nya. Karena lari ke situ semua larinya ke situ semua. Bu Warni sedang merancang pembelajaran, rumusan indikatornya adalah menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat. KD-nya C3. Maka IPK-nya cari yang setara. Kalau nggak ada, cari di atasnya. TP-nya pakai ABCD. Oke, alatnya adalah soal. Gampang sekali. Hubungan terus. Sekarang yang minta kegiatan inti. Oh, asem salah masuk kamar ini. Ya, harusnya Kegiatan pembelajaran. iya, harusnya di modul kegiatan pembelajaran. Ya, bukan kemarin ya. Yang apalah kita bahas itu. Kegiatan inti pakai multimedia Interaktif. Oh, ada medianya, ya udahlah, pakai media interaktif. Kalau pakai media interaktif, itu ada namanya Teknologi. Baca Bu, yang ada teknologinya itu yang kita pilih. Pahami Bu ya? Yang ada teknologinya itu yang kita pilih. Melibatkan siswa untuk mencari kosakata dari aplikasi teknologi. Menempelkan potongan kata, ini enggak ya. Enggak. Mengisi teka-teki silang, enggak ada. Teki silang. Mengamati Mengamati video. Ya. Menyusun huruf, enggak ada. Ini C3 Bu. C3 adalah cocokan. Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kalau saya Bu, ya. Ya, D. saya A. Saya A. Saya enggak D, saya enggak mau yang D. Kenapa? Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat. Kegiatan inti itu berorientasi kepada siswa yang Iya. Tadi kan Kalau yang D itu di awal. Bentar ya, bentar dulu saya Awal pembelajaran yang di itu. dulu ya, mohon maaf. Oke, kita pahamin lagi tentang namanya media tadi. Pelan-pelan saja kita. Ya, pelan-pelan saja. Oke, yang penting paham. Media adalah berorientasi pada siswa yang belajar. Pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Ya. Gitu ya, itu kata kuncinya ya. Kata Ya, kuncinya. Pak. Orientasi pada siswa yang belajar. Siap. Iya, intinya siswa yang belajar. Sekarang nih, mengamati video, apa dia menentukan pakai aplikasi yang melebih menurut Ibu, siswa itu lebih berkembang. A. Menurut Bapak Ibu, di antara jawabannya A sama D, yang mana yang siswanya berorientasi pada siswa dan siswanya efektif? Langsung. Siswa terlibat langsung. Cari Siswa terlibat langsung, Pak. Iya, betul. Jawabannya A ya. Setuju ya? Ya. Karena kita larinya ke konsep pemilihan media, bener nggak? Ya. Menjawab soal ini, menjawab soal semua media ini, larinya adalah ke konsep pemilihan media, ya kan? Ya, Pak. Ini semua Berorientasi pada siswa. Iya, Ibu harus ke situ. Kenapa? Jadi mudah menjawabnya. Oke? Pak Mir, Silakan, Pak. berarti siswa ini dilibatkan langsung gitu, Pak. Iya, Aplikasi ini maksudnya siswa mencari gitu, Pak. Iya, ini Pak. Mengerjakan. Melibatkan siswa untuk mencari. Berarti kan dia yang bekerja. Mencari itu dia dapat menentukan kosakata, benar nggak? Oh, Iya. menentukan. Iya. Kalau Langsung mengamati, mempraktekkan gitu ya. kalau mengamati ngapain ini? Media interaktif. Iya. Iya, nggak nyambung juga dengan ini. Yang ini adalah menentukan kosakata. Kosakata. Kata. Jadi kita terkecoh karena lingkungan sehat ya. Iya. Mungkin karena tercipta lingkungan Satu sehat. lagi dan gini, tidak Bu. sehat itu. Satu lagi nih, terkecohnya. Ya, satu itu terkecohnya. Satu lagi Ibu terkecoh pemilihan media prinsipnya. Prinsipnya siswa yang Mengamati. enggak, siswa yang Siswa lebih yang aktif. aktif. Iya. Efektivitas belajar sesuai dengan KD-nya. Saya bilang dari ke antara A dan D sama-sama bagus pakai multimedia Iya. interaktif. Sama-sama bagus. Yang saya cari adalah yang mana yang siswa aktifnya luar biasa dan efektivitasnya lebih dapat. Yang mana? Yang menentukan kosakata itu kan harus Iya, kita yang cari. itu berpikir terlibat langsung. iya, itu berpikir menang. Jadi A mencari sendiri ya, Pak ya. Iya. Betul, Bapak Ibu. Cari yang Kalau paling bagus. kalau D benar tadi, ada yang jawab tadi yang D tadi ada yang jawab yang D tadi. Yang D itu kegiatan awal. Iya, betul.
biasanya D itu kegiatan awal untuk memotivasi Siswa. siswa. Lanjut ya. Karena Lanjut. mengamati. Udah paham Bu ya? Ingat ini kegiatan inti. Ya. Tapi ada kegiatan inti Pak, kegiatan pembelajaran. Ada nggak modulnya? Ada kan? Ada, Bang. Pedagogi saya siapkan semua di awal pasti ya. Yang lain-lain itu menyusul karena evaluasi soal terus. Tambahan soal yang baru. Oke, lanjut ya. Siap. Oke, kita lanjut. Ini kalau ini dah. Ini saya malas jawabnya karena cepat kali nih. ICT per poin. Kalau ICT PowerPoint catat tuh. Bapak Ibu. Nah, Udah Bapak, ini paham dah. Udah paham. Kalau ICT jawabannya PowerPoint. Udah jangan kemana lagi. Mudah-mudahan banyak keluar soal nih Pak ya. Ada Mas Wi. Maunya yang ini aja Pak ya. Soalnya ini Ya. aja. Mudah-mudahan semua Coba. Nah, Soal yang keluar. Soal yang soalnya keluar yang adalah enak-enak ya. 120 bagi 120 soalnya. Yang keluar 120 bagi 120 satu soal, Pak. Waduh, satu soal. ICT. Bismillah itu keluar ICT. Firman membantu ya. ICT PowerPoint ya. Iya, Ya. Pak. Bapak Siap. ini kayak mana? Udah nggak usah lagi lah. Saya Nggak usah dibaca soal ya, Pak. Iya, ICT power. PowerPoint. Nah, gitu aja. Tahu dari mana Kalau Pak? ketemu Udah cari ICT aja. udah PowerPoint jawaban. Iya, ICT Pak. Jawabannya itu. ICT per poin. PowerPoint. C. Oh, Masya Allah, luar biasa. Aman ya? Mudah-mudahan keluar. Ya, satu soal Bu, cuman Bu, jangan Ya, harap nggak banyak soalnya Satu Kalau yang kayak gini nggak usah baca soal berarti ya. ICT. ICT per poin. PowerPoint. Oh, iya. Ketiganya keluar. Mudah-mudahan ada 10 soal itu. Kurang 9 Pak. 10. Pak, biasanya satu soal. Satu soal. Aduh. Kalau yang enak-enak yang mudah seharusnya. Ibu, nggak mungkin semuanya mudah, Bu. Ibu lihat cepat. Ibu buat soal ujian semuanya mudah, C1 semua. Ada yang kok ya Pak ya. Matematika Pak yang kada paham, pokoknya kada bisa mengerti matematika. Udah tenang aja, enjoy. Kalau nggak bisa matematika. pakai bismillah satu sila. Bismillah, lanjut lagi. Perkembangan penggunaan mediatik dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme. Ingat, konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ya, itu artinya adalah apa, Bu? Ayo. Membangun Pak. Membangun pengetahuan dalam mencari masalah siswa ya kan? Menemukan konsep ya kan? Menemukan dan menemukan konsep ya kan? Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan, nah betul kan? Menemukan dan merumuskan pengetahuannya. Itu namanya konstruktivisme. Di sini sudah dikasih tahu. Teori belajar konstruktivisme. Pak, ada pengulangan Pak? Tengok aja jadwalnya. Ada nggak? Ada kan, saya ulang lagi kan? Pasti ada. Saya pun paham. Ya. Teori belajar konstruktivisme adalah menemukan dan merumuskan pengetahuan. Itu namanya teori belajar. Teori belajarnya ya. Pasti seperti itu. Melalui interaksi, eksplorasi, kebebasan, sumber-sumber belajar berbasis TIK. Pembelajaran di kelas berbasis mediatik memberikan beberapa keuntungan antaranya. Nih Bu, TIK itu adalah ICT. Dibalik aja ya Bu ya. TIK, teknologi informasi komunikasi. ICT adalah information communication technology. Teknologi. Udah mawon kan Bu? Kami. Sama mawon. ICT sama ya Pak? Ya sama. Kalau dulu Pak TIK, kalau sekarang ICT. Padahal sama-sama aja itu. ICT berarti lah Pak. Apa gunanya yang pertama? Menjadi lebih Efektif, efisien, dan cari dulu jawabannya. Kegunaannya adalah menjadi efektif dan efisien. Cari dulu. Berarti keterbukaan ruang waktu dan Pembelajaran berjalan secara efisien. Paham, Bu? Saya Saya ulangin ya. Tujuan pertama ICT atau TIK, ICT sama dengan TIK. Bisa dipahamin ya. Bapak tahu artinya sama. Tengok nih. I information, T communication, K komunikasi, T teknologi, podo mawon sami mawon, oke? Iya Pak. ya Tujuannya adalah untuk lebih keren gitu kan. efisien. Untuk Efisien. Cari jawaban yang langsung. Yang pertama untuk efisien. Ya cari aja jawaban yang efisien mana sini? Pembelajaran dapat berjalan. Paham, Bu? Insyaallah. Paham Pak, insyaallah. Aman ya, Bu? Aman. Satu soal nih Pak. Ya, satu soal tuh Pak. Gitu-gitu ICT satu soal. Kalau nggak ditanya kegunaannya, maka ditanya PowerPoint-nya. Iya kan Pak? Itu dua ya, tanya ya.
Ya. Muatan pembelajaran IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh, kan panjangan, Bu. Panjangan nih kan. Ya. Kita baca pertanyaannya. Upaya guru memanfaatkan teknologi. Ya, Ibu langsung berpikir aja lah. Berarti yang ada teknologi. Kan upaya guru tepat untuk pemanfaatan teknologi. Ini satu soal juga. Cari yang A teknologinya. Yang A teknologi, yang B nggak ada, yang C eksplorasi nggak ada. Nggak ada. Sebagai simulasi nggak ada juga nih, bermain praktik nggak ada. Hanya A. Gambar tuh nggak ada. Hanya A, langsung ketemu A. Ya udah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu, Bu. Ya, kalau teknologi langsung aja cari kan teknologi, jangan kemana-mana pikiran Ibu. Paham? Oke. KD ya Pak, bukan. Pak, Apa, Bu? C. to the point aja langsung. Yang C nggak ada. Yang mana teknologinya? Nggak ada. Nggak ada. Dan ini juga nggak nyambung ya dengan ini. Ya. Teknologi mencari gambar toko ya pakai yang A. Gambar teknologi. Langsung dia. Paham ya? Ya, Pak. Paham teknologi. Lanjut kita yang selanjutnya. Menyukai hal-hal praktis. Nah, ini juga ini tentang media pembelajaran juga. Beberapa ciri-ciri generasi Z adalah suka kebebasan. Ingat, generasi Z suka kebebasan dalam belajar, self direct learning, menyukai hal-hal praktis dan aplikatif, memiliki rentang perhatian pendek, mudah bosan, suka membangun ekstensi di medsos. Di antara pembelajaran berikut yang bisa menimbulkan permasalahan bagi siswa generasi Z adalah, ingat, dia suka kebebasan. Guru mengingat siswa menggunakan media sosial. Ada nggak dia suka media sosial? Media sosial ada ya? Ya, ini ya. Berarti benar. Yang menimbulkan kesalahan. Berarti kalau pakai medsos dia senang. Berarti A bagus. Guru membebaskan. Dia suka kebebasan. Ada. Selalu menggunakan video. Bosan lah dia. Selalu. Nanti ini salah. Masalah nanti nih. Guru memulai pelajaran dengan sifat praktis. Praktis nggak nih? Praktis. Ya betul. Guru membiarkan siswa koneksi internet, makin senang lah dia kan. Iya. Maka jawaban adalah yang C. C. Selalu menggunakan video, dia akan timbul kebosanan. Kan jadi masalah. Oke? Ya, Pak. Masalahan. Jadi masalah. Masalahnya bosan itu ya Pak. Iya, bosan. Dia nggak bosan. dia mudah bosan. Kalau mudah bosan jangan selalu video. Iya kan? Iya. Iya, Pak. Kita harus pandai-pandai lah. Entah hari ini, hari ini. Namanya generasi Z. Tapi kalau di SD saya rasa, Bu, ya tidak terlalu sulit lah. Ya, kalau di SMA yang betul-betul, Bu, terasa, Bu, generasi Z, Bu. Dia nggak suka dia tahu lah SMA tuh makin. Nah, tahu lah saya sendiri tuh, kacau. Harus pandai-pandai kita. Kalau SMA tuh harus pandai gurunya. Kalau enggak, susah dia. Ya, Ya, kita. kuno gitu Pak ya. Iya. Dia udah beda, generasi kita udah beda. Kita lanjut. Guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat. Subtema mengenal jenis-jenis mata pecahan. Kelas 3 semester 2. Indikatornya adalah menjelaskan contoh jenis-jenis mata pecahan. Tengok, Bu. Mengenal jenis, KD-nya mengenal, tapi indikatornya menjelaskan IPK-nya. Mengenal itu C1, indikatornya C2. Itu kan boleh kan, Bu? Boleh. Iya. Bagaimana upaya guru meningkatkan literasi dan numerisasi siswa dalam pembelajaran? Meningkatkan literasi dan numerisasi, ya. Ingat ada kata literasi dan numerisasi. Literasi numerisasi adalah kemampuan atau kecakapan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika. Literasi numerasi meliputi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan perilaku positif. Ingat, menggunakan matematika. Matematika itu ada data-data, ada angka-angka, data-data. Berarti carilah jawaban yang ada data numerisasi dan ada literasinya. Dan jawab ya. A. Guru menampilkan gambar berbagai jenis pekerjaan. Ini literasi. Ya. Ini literasi. Mengaitkannya dengan besaran gaji yang diterima. Besaran gaji itu numerisasi. Berarti yang A bagus. B. Guru bersama siswa merancang gambar jenis pekerjaan. Ini literasi. Mendiskusikan juga literasi. Salah. Guru bercerita tentang berbagai jenis pekerjaan, literasi. Menjelaskan juga literasi. Salah. Guru dengan metode demonstrasi, literasi. Di hadapan siswa, salah. Guru meminta siswa bekerja kelompok, literasi. Berdiskusi, literasi. Ini salah. Jadi paham, Ibu? Numerasi ada angka, yang cuma ada angka yang A. Numerasi yang ada cuma A, ya.
A ya. Mengaktifkan dengan Berarti ada besaran angkanya gaji. ya. Besaran gaji kan angka. Besaran Besaran gaji itu. kan nominal angka. Ya, besaran gaji angka-angka. Besaran gaji yang. Ya kan? Ya. Iya ya. Lanjut kita. Numerasi angka-angka. Iya, betul. Gaji angka-angka. Lanjut ya. Ah. Nah, ini nih. Sama kayak seperti ini. Ayo. Secara langsung. Secara langsung. Studi lapangan. Di lapangan ke situ. Iya. Jawabannya Tadi lapangan. langsung kan, Bu? Yes. Iya. Langsung ketemu dia. Lanjut, Bu. Tik. Nggak minit pelajaran yang terkait dengan Bapak ulangi yang tadi, Pak. Nge-lag tadi, Pak. lag. Oke. Baca, Bu. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan secara Hindu Buddha secara langsung dapat Lapangan. ulangin ya, saya ulangin. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu Buddha secara langsung dapat dilakukan guru dengan cara A. Membawa gambar, ya nggak mungkin lah ya. Secara langsung kok. B lah, langsung aja ke situsnya. Ya, kan secara langsung. Langsung. Kalau ingin ketemu Pak Amir, langsung ke rumahnya Pak Amir. Langsung. Iya, betul. Itu langsung. Tapi kalau soalnya tidak, guru mau secara langsung, tapi nggak ada. Kan gitu kan? Yang Iya. Virtual Ada tadi. Iya, pakai virtual. Bisa dipahami? Virtual tour tadi. Iya, itulah namanya tadi. Kan ini soalnya nggak ada kan yang gitu. Ya, nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada batasannya Iya, dibatas. benar sekali. Nggak ada pertanyaan soal. Ibu udah paham. Betul, Pak. Seorang guru memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran paling baik yang berbasis TIK bisa jadi. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Nggak bisa ya? Ribet. Semua media pembelajaran sama. Salah ya? Sama cara. Salah. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan. Benar ya? Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan. Iya, pertimbangan lah. Pertimbangan Sesuai dengan mahal. tujuan. Apa ya, Pak ya? Tujuan media adalah menyampaikan pesan, ya kan? Ya. Jawabannya D. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Tujuan media adalah menyampaikan pesan dalam materi, lebih mudah ditangkap. Jadi pembelajaran efektif dan efisien. Itulah tujuannya. Lanjut kita. Iya, ini bukan ini metode guru. Alah, ini namanya rancangan. Ini namanya apa? Untuk besok. Model pembelajaran. Ya. Besok aja lah nih ya. Ini juga Pak. Ini dulu. Ini model pembelajaran Pak. Nggak nyambung. Ini besok Pak. Salah soal Pak. Baru saya bikin salah tempat Pak. Ya Pak. Ya. Salah tempat. Kamar. Salah masuk Pak. Ya salah masuk. Nih salah masuk. Nih. Satu lagi nih. Satu. Salah masuk. Ini soalnya kayak kereta ini, Pak. Ya, rel kereta. Tuh, Pak. Langsung aja Pak. Atas dokumen Soalnya itu. begini semua nih. Ini ya. Kencang Atas banget. argumen itu pernyataan yang benar adalah cari aja Pak. Pernyataan yang benar. Yang logiknya nyampe lah. Yang logiknya pas. Guru sampai kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri dalam pembelajaran sehingga kehadiran TIK tidak perlu. Logiknya Pak ya, logik ya. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengendalikan pengaruh teknologi di dunia. Karena itu harus dikasih. Betul. Nah, guru sebagai abad 21 menyesuaikan diri dengan cara teknologi, media. Nah, ini bagus. Kehadiran TIK tidak harus diadakan secara kontrak. Tapi salah. Antara B sama C. Saya jawab C. Saya jawab C. Logiknya lebih pas. Logikanya lebih enak. Bisa dipahami, Bu? Bisa Pak. Ya, soalnya hot. Tapi kan kita masih pakai logik iman. Nggak perlu dibaca dari atas ya, Pak. Ya? Tanpa Nggak ribet perlu. soal. Biasanya soal panjang itu logiknya dapat. Lebih cepat logik. Oke? Iya Pak. Oke. Ya, lanjut. Oke. Ya ini udah pernah pelajarin ya. Ini udah pernah juga. Yang ini belum ya. Ini besok aja. Yuk, dua lagi yuk. Dalam suatu kegiatan model dapat digunakan. Salah satu penilaian Temot dulu. Pada satu penilaian seorang guru meminta siswa mendemonstrasikan, Bu. Mendemonstrasikan berarti kita Penilaian kinerja. Penilaian kinerja.
Kinerja B. Pak, ada kah ulangannya Pak? Ada. Nanti kan ada lagi modul yang bawahnya. Apa namanya? Kita ulangin lagi nggak nih? Ada kan di bawahnya? Ya. Kerja sama kerja tuh sama ya Pak ya? Iya sama. Nanti sama. Yang belum paham tadi ini, ada nggak yang di bawah tadi ada yang ulangan? Ada kan? Ada lagi kita bahas ini ulangan lagi ya dengan soal yang agak beda sedikit. Lanjut kita boleh? Boleh. Lanjut. Ada proses penilaian terhadap perilaku siswa. Perilaku siswa, maka instrumennya perilaku siswa. Observasi. Nah, tadi ini kalau pedoman wawancara ada 2. Pedoman observasi. Pedoman observasi. Instrumen, alat, Instrumen alat. Alatnya siap pakai lembarnya nggak ada. Pedoman. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, sudah ya, sudah selesai untuk yang ini. Pelajaran. Allah Pak. Nggak paham ya Bu ya? Cuman yang media ini cuman 5 soal maksimal Bu ya. 5 soal. Oke. Saya tanya Pak, Pak Trisno. penilaian titik itu apa Pak? Mohon maaf Pak Amir ya, mau bertanya. Ini di luar pembahasan media pembelajaran. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kan baru masuk di tengah pertengahan. Kalau dilihat dari jadwal yang jenengan share sampai akhir bulan ini, tidak ada untuk teori belajar diulang kembali. Ada kayaknya Pak, masa nggak ada Pak? Tidak ada. Yang terakhir kan Nggak ada. Jadi Ntar, saya tengok dulu, mana WA? teori belajar. Ada nggak saya ulang lagi tuh? Nggak ada ya? Share ulang aja Bapak. Ada saya kirim lagi nggak tuh? Ada kayaknya belum saya kirim. Yang jenengan kirim barusan tadi, Nggak ada Pak ya? Tidak ada. Nggak ada. Ya nanti kita ulang lah tuh, tar dulu ya, saya tengok dulu. Oke. Bapak. Oh iya nggak ada yang sampai teknik penilaian ya. Oke, ujian tanggal berapa? 24 kan? Iya. Ya, Pak. 25, Pak. Ya udah, nanti kita ulang di inilah di apa namanya di 23. Itu di 23 ya, kalau ada waktu 23 ya. Karena itu 23 pasti tes ini, tes chatnya. Iya. Karena saya nggak ada Kalau sini. bisa sebelum ujian kasih soal lagi Pak. Simulasi. Pasti Bu, itu pasti dikasih soal Bu. Ibu dikasih soal pasti itu pasti. Kenapa? Karena saya bilang tadi mini tryout itu akan nambah. Kan ini udah media kan. Iya. Saya ulangi Bu ya. Ini Bu, mini tryout ini Bu, ini adalah prediksi saya Bu. Soal mini tryout ini adalah soal prediksi saya. Makanya Ibu buka terus ini. Ini saya terus tambah. Ini saya terus tambah Bu. Diulang-ulang bisa berarti Pak ini. Suka Ibu mau 1.000 kali, 5.000 kali, 60.000 kali serah Ibu. Yang itu dengan link yang sama Pak ya. Apa Bu? Ada waktunya. Dengan link yang sama Pak ya. Iya, dengan link sama. Ini kan link beda, link yang sama. Iya. Nanti ini saya tambah. Kan kemarin udah kan? Kemarin udah Iya. Iya Pak. Ini tambah Sekarang media udah 25. Media pembelajaran. Ya, jadi kalau ada waktu luang bisa itu kita ulang-ulang Iya, lagi. ulang-ulang ya. terus. Kenapa saya bikin yang ini? Biar Ibu kan udah belajar tuh dari awal. Terus dibahas, bahas. Jadi ingat terus Pak ya. Iya, kalau soal prediksinya ada nanti setelah ini kayak gini juga, oke? Oke, Pak. Soalnya ada Pak prediksi ada, tapi sabar lah, nggak sekarang dikasih, tunggu dulu. Ya Pak. Ya Pak. Ini belum berarti Bapak ya. Loh, tiap minggu akan ada mini tryout lagi, tapi dengan soal yang beda. Yang sudah dipelajari, terus diulang, oke? Oke Pak. Ya Pak, salah. Nanti Pak yang teori belajar Pak, nanti saya ulang lah Pak, tapi sabar Pak ya, cari waktu dulu, oke? Iya Pak ya. Ya gini Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Amir. Oke.